Terima kasih Tuhan. Kembali ini hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu terus menguatkan kami. Kami rindu firman-Mu terus memberkati kehidupan kami. Sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami yang lemah. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan. Cukupkan kami yang kekurangan. Hiburkan kami yang sedih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, suka hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi katakan pujian ini lebih sungguh dari awal. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Waktu saya serahkan kepada Allah. Tolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah.
Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Haleluya. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami, ya Tuhan. Sejenak kami mau baca, dengar dan merenungkan lagi nasihat firman Tuhan buat kami. Urapilah pikiran, hati dan roh kami. Urapi firman-Mu supaya nasihat-Mu menjadi kekuatan baru yang menyemangati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang sumber segala kasih karunia, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur lagi jika sampai dalam kesempatan ini, khususnya dalam ibadah raya kedua di gereja kita, Tuhan masih menolong kita bersama-sama. Saudara masih bisa datang dalam ibadah raya kedua. Meskipun dalam ibadah raya pertama, sebagian dari saudara kita tidak bisa hadir. Tetapi malam hari ini kita sungguh bersyukur. Tuhan masih menggerakkan hati kita. Dan kita boleh berhimpun dalam ibadah raya yang kedua. Saya mengajak kita untuk membaca kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Satu ayat ini kita mau baca dan kita mau katakan bersama-sama. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Mari bersama-sama kita katakan 1, 2, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, bagian ini adalah nasihat dari seorang yang kita tahu namanya Rasul Paulus, yang ditujukan kepada orang-orang percaya yang ada di kota Filipi. Mereka yang berani berkata, kami adalah anggota tubuh Kristus, kami adalah pengikut Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan. Kepada mereka nasihat Rasul Paulus ini datang mengingatkan mereka, menasehati mereka supaya mereka tidak dikalahkan oleh rasa khawatir yang memang tidak bisa tidak pasti akan datang dalam kehidupan setiap orang. Lewat Rasul Paulus, Allah berbicara kepada umat Tuhan, semula pasti kepada orang percaya di Filipi. Dan hari ini buat kita semua, juga buat saudara kami yang ikut menyaksikan tayangan ini. Apakah malam hari ini, esok, lusa, atau kapanpun saudara ikut menyaksikannya. Kepada kita semua nasihat yang sama telah diperdengarkan lewat firman Tuhan ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang mungkin di sekitar kita karena terlalu ada dalam kekhawatiran yang sungguh, dia dikalahkan rasa khawatirnya sehingga dia berusaha, dia berjuang sendiri, dia tidak melibatkan Tuhan, dia lupa menyertakan Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Sebagian lagi karena rasa khawatirnya bahkan melonggarkan hidupnya, persekutuannya, ibadahnya kepada Allah. Dia merasa jika dia mengutamakan dan mengandalkan kekuatan dan kemampuannya, dia dapat melewati dan mengalahkan kekhawatiran
yang dia sementara hadapi. Tetapi terpujilah Tuhan, hari ini kita diingatkan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Sementara di satu sisi atau di sisi yang lain, kita adalah anak-anak Tuhan yang membutuhkan banyak hal dalam kehidupan ini. Tetapi sekali lagi kita diingatkan, jangan kekhawatiran itu justru mengalahkan hidup rohani kita. Jangan kekhawatiran itu mengalahkan iman percaya kita, pengharapan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dalam satu judul atau teks atau topik firman Tuhan, kita mau renungkan bersama-sama demikian. Allah pasti memelihara umatnya. Allah yang memanggil kita di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang menjadikan kita anggota tubuh Kristus. Dia yang memanggil kita pasti tidak membiarkan, pasti tidak meninggalkan, pasti tidak akan menjerumuskan, pasti tidak akan menelantarkan hidup kita. Tetapi Dia yang memanggil kita menjadi anggota tubuh Kristus, menjadi pengikut Tuhan, Dia Allah yang sama pasti memelihara hidup kita, sehingga kita dapat kalahkan, kita dapat taklukkan kekhawatiran yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Allah pasti memelihara umatnya. Allah bukan hanya melihat dan hanya tahu situasi hidup kita umatnya, tetapi Dia sanggup memelihara kita secara ajaib. Kitab Mazmur katakan, dari tempat Dia bersemayam, dari sorga, Dia melihat semua penduduk bumi. Dia melihat setiap orang. Dia memperhatikan manusia. Tentu Allah mau melihat kita, karena Allah mau turut campur tangan dalam banyak situasi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dia bukan hanya melihat, Dia bukan hanya menjadi penonton. Dia tidak hanya berkata, oh saya tahu anakku di sana, dia bergumul, dia berjuang. Allah tidak hanya melihat, Allah tidak hanya tahu situasi hidup kita, tetapi Dia sanggup memelihara kita secara ajaib dalam situasi apapun. Ketika Dia melihat kita, Dia tidak hanya tahu kita sementara ada dalam kesulitan. Dia tidak hanya tahu kita ada dalam pergumulan. Dia tidak hanya tahu kita ada dalam persoalan. Tetapi Dia Allah yang ajaib, sanggup memelihara kita secara ajaib. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diajarkan teks yang kita membaca di atas, apa yang diajarkan bagi kita dari kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 itu. Mari kita perhatikan bersama-sama demikian, saudara. Yang pertama, kitab Filipi pasal 4 ini mau mengajarkan kita demikian. Jangan biarkan kekhawatiran akan segala sesuatu menguasai dan mengendalikan hidup kita. Sekalipun dia datang, persoalan, masalah, dan kesulitan, jangan biarkan kesulitan dan kesukaran itu, kekhawatiran itu menguasai dan mengendalikan hidup kita. Sebab jika kita biarkan, jika kita izinkan, bisa dipastikan cepat atau lambat siapapun pasti tidak akan kuat. Jika kita biarkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita, maka langkah kita untuk maju, langkah kita untuk datang bersekutu, langkah kita untuk datang berserah,
langkah kita untuk datang berharap kepada Tuhan akan menjadi sulit untuk kita tampilkan. Jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai dan mengendalikan hidup kita. Allah yang menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya, Allah yang menjadikan kita sebagai umat tebusannya, Allah yang menjadikan kita sebagai pengikut Tuhan, Dia pasti akan menolong kita secara ajaib. Dia tidak hanya melihat dan mengambil sikap sebagai penonton dari kesulitan dan kesukaran anak-anak Tuhan, tetapi Dia pasti mengerjakan dan melakukan yang terbaik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita seringkali berperan sebagai penonton, sebagai pendengar dari kesulitan, dari kesusahan, dari pergumulan orang lain, Allah tidak ada dalam sikap yang demikian. Tetapi jika Dia dengar doa kita, seruan kita, jika Dia melihat kita ada dalam posisi sementara menghadapi kesusahan, kesulitan dan persoalan, Dia pasti akan bertindak. Dia pasti akan membela umatnya. Dia pasti akan mengerjakan yang terbaik. Dia akan memampukan kita untuk melangkah mengalahkan kekhawatiran itu. Sehingga ingat, hal yang pertama diingatkan dan diajarkan kepada kita. Jangan biarkan kekhawatiran akan segala sesuatu menguasai dan mengendalikan hidup kita. Kalau kita melihat orang di kiri kanan kita atau di sekitar kita, dia khawatir akan segala sesuatu. Apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan dalam hidupnya, sehingga dia melupakan Tuhan. Maka sikap itu bukanlah yang Allah kenan. Sikap itu bukanlah yang Allah sukai dari kehidupan anak-anak Tuhan. Ingat hal yang pertama, menjadi nasihat bagi kita semua. Jangan biarkan kekhawatiran akan segala sesuatu menguasai dan mengendalikan hidup kita. Hal yang kedua, dari teks kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 mengajarkan kita demikian. Miliki serta tampilkan hidup yang berserah untuk menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Supaya kita bisa menaklukkan dan menang dari kekhawatiran hidup, kita harus tampil menjadi anak-anak Tuhan yang berani berserah kepada Tuhan, yang berani berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, kekuatan dan kemampuan kami terbatas. Kekuatan dan kemampuan kami tidak sebanding dengan persoalan dan kesulitan ini. Itu sebabnya kami datang menyerahkan segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, bukakan kami jalan keluar supaya kami dapat melaluinya, supaya kami dapat tampil menjadi pemenang dari kekhawatiran hidup itu. Kita harus memiliki sikap yang harus kita tampilkan di hadapan Tuhan, berserah sungguh hanya kepada Tuhan. Kita harus tampilkan itu. Kita tidak boleh menjadi seorang anak Tuhan yang menyombongkan diri, yang mengedepankan, yang menampilkan kekuatan, kemampuan, kecakapan yang kita miliki. Itu pasti sangat terbatas. Itu pasti ada batasnya. Tetapi penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan akan membuat kita dapat menjadi pemenang, mengalahkan kekhawatiran itu. Maka bagaimana caranya kita mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Tuhan? Hal yang kedua ini mengajarkan kita, miliki serta tampilkanlah hidup yang berserah, supaya engkau dapat menyerahkan segala sesuatu yang engkau hadapi,
segala sesuatu, persoalan yang engkau hadapi, kesulitan yang engkau hadapi, hiduplah berserah sungguh kepada Tuhan. Maka kita akan melihat kekhawatiran itu dapat kita taklukkan, dapat kita kalahkan dalam hidup ini. Ketika kita tidak mau berserah kepada Tuhan, merasa bahwa kita adalah seorang yang kuat, yang cakap, yang dapat lolos dari kekhawatiran dengan kekuatan dan kemampuan sendiri, maka kecongkakan yang seperti itu Allah tidak sukai. Allah inginkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati untuk hidup berserah dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang tahu di antara kita apakah kita jadi seorang anak Tuhan yang rendah hati lalu berani berserah kepada Tuhan atau tidak. Tetapi Allah pasti melihat. Saudara kami juga yang ikut menyaksikan tayangan ini, engkau tidak pernah dapat dilihat oleh sesamamu apakah engkau rendah hati atau sombong. Tetapi Allah pasti melihat lewat nasihat firman Tuhan ini. Mari bersama-sama belajar menjadi seorang anak Tuhan yang rendah hati, hidup berserah untuk menyerahkan segala sesuatu yang kita hadapi hanya kepada Tuhan yang berkuasa menolong kita, yang sanggup membukakan jalan keluar bagi kita, yang sanggup menopang kita, yang sanggup memberi kekuatan sehingga kita dapat melangkah, menaklukkan dan mengalahkan rasa kekhawatiran dalam hidup kita. Hal yang ketiga dari kitab Filipi pasal 4 itu, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka dari teks ini kita diingatkan untuk hal yang ketiga, supaya kita bisa tampil jadi pemenang mengalahkan kekhawatiran itu. Maka pastikan untuk selalu mempercayai dan menghidupi firman Tuhan. Di sekitar kita ada banyak orang yang dapat memberi nasihat kepada kita. Apakah dia adalah orang tua dan orang dewasa? Apakah dia satu usia dengan kita? Banyak orang yang bisa kita dengar nasihatnya. Tetapi nasihat yang sempurna itu pasti firman Tuhan. Maka kepada firman Tuhan kita harus mempercayai. Kita harus menghidupinya. Itulah yang membuat kita kuat. Itu yang meneguhkan hati kita. Itu yang memampukan kita untuk berkata, aku pasti tampil menjadi pemenang. Aku mempercayai firman Tuhan. Aku menghidupi firman Tuhan. Maka baik di rumah, di perjalanan, di tempat kita beraktivitas, ketika kita mempercayai dan menghidupi firman Tuhan, maka kita menaruh keyakinan yang sungguh hanya kepada Tuhan. Allah akan melihat itu, maka Allah pasti akan membela anak-anak Tuhan. Allah pasti menggenapi janjinya. Allah pasti menggenapi firman-Nya yang dipercayai dan yang dihidupi oleh anak-anak Tuhan. Maka pastikan sebagai seorang pengikut Kristus, sebagai seorang yang percaya kepada Allah, di dalam Kristus Yesus Tuhan, pastikan aku percaya kepada nasihat firman Tuhan. Aku mau menghidupi nasihat firman Tuhan. Kita masih ingat tentunya pujian yang berkata, firman-Mu yang berkuasa, baik untuk merubah hidupku, untuk menuntun langkahku, untuk sampai
kepada apa yang Allah inginkan dari anak-anak Tuhan. Maka bacalah firman Tuhan. Jika ada waktu kita, boleh berikan kesempatan kita untuk membaca firman Tuhan. Sedikit demi sedikit kita coba membaca firman Tuhan. Kita menghidupinya dan kita berkata, ya Tuhan, kami mengamini firman-Mu. Kami mempercayai firman-Mu dan kami percaya nasihat-Mu, firman-Mu pasti tidak salah. Nasihat-Mu, firman-Mu pasti sempurna. Menuntun kami kepada apa yang Allah inginkan dari kehidupan anak-anak Tuhan. Hal yang terakhir, saudara yang kekasih, apa yang diajarkan yang menjadi nasihat bagi kita dari kitab Filipi ini ketika dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Meskipun seringkali kita melihat atau mungkin kita sendiri terlalu khawatir dalam hidup ini. Tetapi dia menasihati kita untuk hal yang keempat. Demikian. Setelah engkau mendapatkan jawaban itu, setelah engkau beroleh jawaban itu, setelah engkau menaikkan apa yang engkau harus naikkan kepada Allah, Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengerjakan yang terbaik. Pasti hal yang keempat ini menjadi nasihat bagi kita. Jangan lupa bersyukur bagi Tuhan. Naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ucapan syukur dari seorang anak Tuhan tidak hanya diucapkan lewat mulut, lewat perkataan, tetapi juga lewat tindakan, lewat perbuatan. Hal mengucap syukur tidak berbicara mengenai perkataan dan ungkapan, tetapi juga sesuatu yang kita lakukan sebagai bukti bahwa kita bersyukur bagi Tuhan. Ada yang kita bisa lakukan, ada yang bisa kita kerjakan untuk membuktikan bahwa kita memang bersyukur kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jangan lupa berkata, ya Tuhan, kami sudah menaklukkan rasa khawatir itu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mendengar doa kami, permohonan kami, dan kami mengucap syukur. Tuhan sudah membela kami. Tuhan sudah menolong kami. Tuhan sudah memampukan kami. Kami bersyukur atas segala pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas janji-janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kami. Jangan lupa bersyukur bagi Tuhan. Kalau dalam teks ini, sementara menghadapi rasa kekhawatiran itu, kita diingatkan untuk bersyukur. Apalagi ketika Tuhan sudah menjawab, sudah mendengar, sudah menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Termasuk dalam hal beribadah, ini sebuah kesempatan untuk membuktikan bukan hanya di mulut bahwa kita bersyukur kepada Allah, tetapi kita berani memberi waktu kita, kesempatan kita. Ada banyak hal yang mau menjadi penghalang. Apakah karena persoalan di dalam hidup kita sendiri? Apakah karena persoalan di dalam keluarga? Apakah karena situasi cuaca? Tetapi kita dapat membuktikan diri sebagai seorang anak Tuhan yang tidak lupa bersyukur, yang mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan lewat tindakan dan perbuatan kita
Allah pasti berkenan, Allah pasti suka apa yang diajarkan dalam nats ini. Nasihatnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Maka saudara yang kekasih, marilah mempercayai Dia, Allah yang memanggil dan menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya. Allah yang di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kita dari kematian kekal itu. Marilah mempercayai Dia, Allah yang mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Ada orang-orang baik di sekitar kita. Ada orang-orang yang dapat memberi perhatian kepada kita. Ada orang-orang yang menjadi sahabat buat kita. Tetapi mereka pasti terbatas mengasihi kita. Mereka tidak akan pernah dapat sebanding dengan Tuhan yang mengasihi hidup kita. Wah, kami mengalaminya luar biasa, saudara yang kekasih. Saya berkurung diri selama belasan hari. Saya merasa ada banyak orang yang menghindar dan jauh. Tetapi saya merasa ada Allah yang sangat dekat. Ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Ada Allah yang meneguhkan dan membuat sebuah keyakinan yang sungguh. Engkau pasti keluar menjadi pemenang. Engkau pasti dapat lewati kesulitan ini. Engkau pasti dapat lewati kesukaran ini. Dan saya mempercayai itu. Meskipun berkurung diri, tetapi Allah datang mengunjungi. Allah datang menyertai. Allah tidak tinggalkan. Maka mari percayai Dia, Allah yang memanggil kita, yang membuat kita duduk dalam rumah Tuhan, yang membuat kita dapat berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan atas segala pertolonganmu. Mari percayai Dia, Allah yang mengasihi kita lebih dari segalanya. Sahabat terbaik kita bisa tinggalkan kita. Teman terbaik kita bisa tinggalkan kita. Orang tua bahkan bisa pergi dan meninggalkan kita. Tetapi Dia, Allah yang kita sembah, Allah yang memilih kita di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia mengasihi kita lebih dari segala-galanya. Terpujilah Tuhan, Allah yang mengasihi kita sampai hari ini. Dan Allah yang tetap akan mengasihi kita esok, lusa, dan selanjutnya. Allah yang mengasihi kita lebih dari segala sesuatu. Sampai ajal menjemput kita dari tengah-tengah keluarga, dari lingkungan gereja, dari tengah-tengah masyarakat. Dia akan mengasihi kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dia tidak akan biarkan kita. Dia yang akan menyertai dan menuntun kita untuk keluar dan mengalahkan kekhawatiran dalam kehidupan ini. Bersyukurlah kepada Tuhan jika dalam kesempatan ini kita diingatkan sebagai seorang anak Tuhan, engkau harus menjadi pemenang dari kesulitan, dari kekhawatiran hidup. Karena Allah di dalam Yesus Kristus memelihara hidup kita secara ajaib. Mari menundukkan hati bersama-sama di hadapan Tuhan. Saya mengajak kita untuk naikkan pujian ini dalam sikap doa kita bersama-sama. Haleluya. Kita katakan pujian kita, hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Dalam sikap doa kita mau naikkan pujian ini. Haleluya.
berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur malam hari ini ya Tuhan. Kami masih dapat menikmati anugerah-Mu yang baru. Masih dapat menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah keluarga, bahkan dalam keluarga besar Jemaat Philadelphia. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, pembelaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, jika malam hari ini kami semua diingatkan dan dinasehati oleh firman-Mu, supaya kami tidak dikalahkan dan ditaklukkan oleh kekhawatiran hidup, tetapi kami datang dengan bersegera kepada Allah. Kami naikkan keinginan kami dalam doa dan permohonan di hadapan Allah yang sanggup membuktikan janjinya, yang sanggup menggenapi firman-Nya dalam kehidupan kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah terlambat untuk mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami, untuk berbuat yang terbaik
Engkau mengasihi kami lebih dari segala-galanya. Itu sebabnya kami bersyukur. Haleluya. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, hamba-Mu menaikkan doa untuk setiap anak-anak Tuhan, keluarga besar Philadelphia, dan saudara-saudara kami yang ikut melihat menyaksikan tayangan ini. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah campur tangan-Mu yang ajaib, janji-Mu yang ya dan amin, digenapi dalam hidup kami semua, yang memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk melangkah maju dan menaklukkan kekhawatiran hidup dalam kehidupan kami. Engkau yang membukakan jalan keluar untuk kami melangkah kepada apa yang Allah inginkan bagi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu dalam setiap profesi yang Engkau percayakan, baik yang bekerja sebagai petani, yang bekerja sebagai pedagang yang berwira swasta, yang bekerja sebagai pegawai negeri, baik guru, polisi, para medis, bahkan karyawan yang bekerja. Engkau menolong mereka semua Tuhan, memberi kekuatan, menjaga, melindungi mereka, supaya mereka dapat melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik dan Allah dipermuliakan. Ingatkan supaya mereka berserah dan berharap dalam pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara kami dimanapun mereka berada malam hari ini, esok, lusa dan selanjutnya, Engkau pun akan membuktikan firman-Mu ya dan amin bagi setiap mereka yang mempercayai janji firman Tuhan. Kami ingat bangsa dan negeri kami tercinta ini, lebih khusus ya Tuhan, situasi yang sementara kami dengar di daerah lain, di Sulawesi Selatan, di Makassar. Tuhan Engkau menolong supaya semua aparat penegak hukum dapat melakukan tugasnya dengan baik. Jamah setiap orang yang masih merancang kejahatan, jamah hati mereka ya Tuhan, supaya mereka tidak melakukan niat-niat yang tidak baik. Bahkan di daerah-daerah yang lain di negeri kami ini, jagai kami semua ya Tuhan, lindungi kami supaya kami satu sama lain dapat hidup berdampingan, khususnya anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, supaya jadi berkat dalam setiap lingkungan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin kami di negeri ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, para pejabat tinggi di pusat, di daerah, bahkan sampai di pelosok sekalipun. Mereka yang bekerja sebagai aparat penegak hukum, mereka yang bekerja sebagai pelayan masyarakat di bidang kesehatan, Tuhan menolong mereka semua untuk semuanya dapat melakukan dan mengerjakan yang terbaik, dan kami masyarakat di negeri ini dapat menikmati dan merasakannya. Terima kasih Tuhan. Remakan firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus dalam pikiran, hati, dan dalam roh kami, untuk kami percaya bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah Allah yang kami sembah, yang sanggup memelihara hidup kami di sepanjang hari-hari dalam kehidupan kami. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala kasih karunia, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin, haleluya.